Nah, udah. Rekat. D1 jadi Susujin kelas Jungler 10 kilo guys. Jungler 10 kilo RRQ. Coba lihat Wawa. Oke, nanti ya. Fenrir ngasih apa itu Fenrir? Gelo. Rins. Oh, itu namanya kah? Ada yang di Very Wall kah? Di MPL kah? Oke, kita langsung masuk ke game yang berikutnya teman-teman. Ini kita ganti nama gak sih guys? Kayaknya Oncik susah guys disebutnya guys. Nah, ini aja Onyx. Tidak ada jungler utama di PSL. Oh, nggak ada jungler pertama di PSL karena yang utama cuman seorang Daisy seorang kah? Wah, itu sih salting sih. Kak Daisy sih harusnya salting sih itu guys. Oke, kita lihat langsung masuk ke Land of Dawn. Halo dan welcome Roomcaster kah? Iya, ini caster. Kita lihat di bagian bawah ada Mim yang bakal mencoba untuk bersama dengan seorang Kyuto. Bakal mencoba untuk melakukan ketarikan langsung. Memulai mungkin sebuah war dengan satu bar hook yang mungkin bisa untuk ia buka. Tapi lihat juga di bagian atas Ryzen bakal langsung berhadapan dengan seorang Pakito dari Kailski. Di bagian atas sana pukulan cukup berbahaya. Apakah membuat seorang Ryzen bakal punya kesempatan untuk terus masih memainkan pressure di area depan? Tapi lihat juga masih ada penungguan dari kita yang nggak mau beranjak ke area atas atau mungkin ke arah bottom lane. Masih menunggu dengan rotasi yang mungkin bisa ia lakukan ya. Dan lihat di area tengah, ada satu orang pemain sempat terkena serangan ke Aslan. Tapi lihat ada backup yang juga kini mulai dilakukan oleh seorang Zen ya. Mencoba untuk membuat Kailski juga semakin ke pressure nih guys. Buset kamu, aku apa dong katanya istriku. Buset guys. Guys, di sini ada yang jomblo dan pengen dijorokin ke jurang kah? Kalau ada sih sini ku bantu guys. Oke, taruh pertama udah mulai muncul dengan first bolt yang ternyata berhasil untuk bisa dilakukan. Kita lihat ada pengambilan poin pertama yang berhasil terjadi dari pasukan teman-teman tim Onyx, di mana mereka berhasil untuk bisa tadi mendapatkan Kyuto ya. Di match yang kali ini kita lihat juga persiapan yang akan mulai dipersiapkan oleh teman-teman dari tim Onyx untuk bisa mendapatkan sebuah turret yang pertama. Akankah bisa untuk dilakukan dengan datangnya Avatar Guardian, berhasil masuk bagian dalam dan berhasil memberikan keprekan dan mempermudah keberadaan serang Zia untuk bisa memberikan sebuah decimation. Bahkan momen triple kill pun juga kini malah berhasil untuk bisa terjadi. Dan Lucky for Maniac ke arah serang Kyuto. Kini akankah berhasil untuk bisa terbuka? Kyuto sepertinya cukup panik di depan sana, tapi malah mencoba memasakkan menjadi pemain yang mencoba berlindung, tapi sayangnya harus malah berhasil kembali ditumpangkan di tangan dari seorang Xian yang ternyata juga hanya mendapatkan mega kill dan gagal mendapatkan notif maniak pertamanya. Di match yang kali ini kita lihat dengan turtle yang bakal mulai di setup oleh teman-teman dari tim Onyx. Apakah bisa untuk mereka amankan? Retribution dari seorang Fajri berhasil mengubur mimpi Zean untuk bisa mendapatkan turtle yang pertama, di mana beberapa combo yang masih juga dilakukan oleh seorang Ryzen hampir saja berhasil membuat Kailski pun terancam. Tapi dengan comeback yang kini dilakukan, comeback stronger dari teman-teman tim RRQ yang seperti udah langsung reset dengan turtle pertama yang juga bisa untuk mereka dapetin. Setidaknya ini ngebuat mereka goldnya ya mulai recovery, meskipun kini teamfight pun masih terjadi. Ondrik pun mencoba untuk juga memaksakan dengan tambahan Hairguard yang juga tadi sempat mereka lakukan, tapi ada sebuah sambaran di mana Idok di sana tadi berhasil untuk bisa menarik satu pemain dan memudahkan Kailski untuk langsung nge-backup dengan pukulannya, menyebabkan langsung 2 poin kill. Dan ini bakal juga menjadi penghancuran turret yang bisa pasukan dari teman-teman tim RRQ pun lakukan. Tapi surprise dari Sun Ryzen berhasil malah juga dilakukan dari area samping ya. Ryzen tahu kalau misalnya dia dibutuhkan dan dia datang ya, tanpa ada sepertinya sebuah pollingan ya dari teman-teman tim Onyx. Dan itu yang ngebuat akhirnya ada beberapa pemain dari pasukan tim RRQ yang gak berhasil untuk kabur guys ya. Ada shot gak? Abis ini masih ada guys yang mau ikutan, bisa ya. Buset. Cewek lu suka apa dulu bang? Buset, Dennis sudah punya cewek kak guys.
Infokan, User, Nana, Spek, Dennis, gimana guys? Infokan. Adakah? Oke, kita lihat Martisnya dari seorang Zean berhasil kembali menangkap. Bahkan poin kedua kini akan terjadi dengan berhasilnya mungkin menumbangkan serang Aslan. Poin kill kedua ternyata didapatkan di tangan serang Tamago, berhasil langsung memupus harapan. Bahkan Dead Simes sempat terjadi memudahkan serang kita untuk bisa menembak dan lagi. Sayangnya pasukan dari tim RRQ pun hilang ke arah 2 orang pemain ya. Dengan kini juga ada sebuah persiapan yang bakal cukup terbuka untuk pasukan dari tim Onyx bisa mendapatkan turtle yang kedua, di mana mereka harus berusaha ya memaksimalkan turtle di match yang sekarang, karena turtle pertama mereka tadi sempat malah berhasil untuk diambil ya. Dan Zean sepertinya masih bisa memegang sebuah part untuk bisa diamankan dan masih mencoba untuk membuat pasukan dari tim lawan pun kesulitan untuk bisa berhasil pulang. Zean memastikan ada satu pemain yang berhasil ia amankan. Dan apakah ada sebuah serangan tambahan yang bakal terjadi, dan Franco-nya begitu free, tertembak terus menerus. 2 bandar tersisa dan masih ada backupan lain yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang Aslan. Antara Godka akan dibawa dengan Blazing Duet juga. Mi mencoba hindari, namun seorang Aslan pun harus malah menjadi korban tambahan. Tamago memperkuat sepertinya serangannya, dan kini juga ada sebuah tembakan yang masih terus dilakukan dengan Jack yang terus juga mencoba memberikan beberapa headbutt tambahan. Tapi dengan darah yang begitu tipis, akhirnya Jack menjadi korban. Jangan terlalu banyak membuka war sih ya. Ini yang tadi sempat terjadi dari teman-teman tim Onyx ya, dimana mereka memang membuka war oke sih. Kalau misalnya mereka punya banyak pemain ya yang siap juga untuk bertempur. Masalahnya tadi mereka cuma 2 orang doang ya, dan bermain-main di area tim lawan di saat lawan juga masih oke ya dari segi recovery yang mereka lakukan, sehingga itu malah menjadi bumerang ya. Dan harus lebih berhati-hati lagi dalam melakukan pertarungannya, apalagi dengan turtle yang kini juga harus diperebutkan di area bottom lane sana ya. Bang Kluster, lihat Bang Kluster apa tuh? Oke, kita lihat pertarungan masih terbuka, di mana Mim juga mencoba untuk menancapkan langsung beberapa tembakan dengan sebuah Blazing Duetnya, dan Fajri Retribution lagi dan lagi berhasil untuk bisa mengambil karet turtle meskipun kini harus menjadi sasaran. Raijen pun mencoba untuk kabur, di mana Hergo tadi malah mencoba untuk memberikan perlindungan karena dirinya, dan Kaelski gak ngasih sepertinya selamat tuh serang Jack pun pulangkah ke area belakang. Namun Kaelski juga malah terancam. Ada beberapa pemain datang dan sepertinya kupikir senjata ternyata bawa satu kampung. Kaelski harus kini dalam bahaya. Sepertinya ada satu buah flicker yang masih belum bisa untuk ia lakukan, dan malah menjadi tambahan poin kill yang bisa diamankan oleh sang Tamago dengan gold laner yang sangat strong nih ya. Nanti match selanjutnya boleh yang mau ikutan abis ini BTW. Bisa berapa ya? Ini sisa 3 sih guys. Yang mau ikutan mah bisa guys. Langsung donate aja. Iya langsung donate, langsung main abis ini. Terima kasih Kasa udah dibantu ya Kasa ya. Dan lihat di bagian atas, serangan masih akan terjadi. Fajri mencoba untuk melakukan sebuah Trifine Beast lagi, menjaga turret agar pasukan dari teman-teman tim Onyx pun gagal untuk bisa menghancurkan turret. Bahkan Raizen berhasil malah menjadi pengambilan yang didapatkan ya oleh serang Fajri di bagian atas sana, dan masih mencoba untuk memperbaiki juga dari segi level dan juga item-itemnya tentunya. Bahkan Fajri mencoba untuk membalas. Ada penghancuran turret yang sepertinya akan mencoba untuk ia incar. Di arah top lane kita lihat penghancuran turret pertama yang sepertinya akan didapatkan langsung. Tanpa ada sebuah masalah yang cukup besar nih guys. Pasukan dari tim RRQ mantep banget ya. Mereka udah berhasil untuk bisa ngancurin langsung turret yang ada di arah top lane sana. Dan kita lihat juga area di bagian tengah masih jadi tempat di mana platingan pun juga masih dijalankan. Arhook dari seorang Kyuto gagal sepertinya untuk bisa mendapatkan lagi member dari pasukan teman-teman tim Onyx yang berada dari area belakang. Thank you Den. Buset, Dennis mau ikutan main kah? Den ikutan main gak sih Den? Bantai-bantai gak sih Den? Kata Isa katanya tadi turnamen kalah ya, buat dapat hadiah 2 JT ya. Bantai-bantai gak sih Den? Oke, kita lihat kali ini Blazing Duet mulai masuk dari Mim, yang mencoba untuk sepertinya memutuskan Mim
harus survive dan berhasil selamat dari ancaman yang berlebih. Karena tadi punya kesempatan juga ya untuk seorang Mim mungkin terancam. Ora bang, nyari One Piece dulu katanya. Comeback semifinal katanya Dennis. Oh, semangat. Semoga next turnamen bisa menang ya Den ya. Oke, kita lihat dari teman-teman tim RRQ. Bakalkah mencoba untuk membuka war? Kita lihat ada sebuah persiapan yang kali ini sepertinya akan teman-teman dari tim Onyx juga sedang lakukan, mencoba untuk mempersiapkan dengan adanya Heartguard yang juga kini bakal diarahkan ke arah serang Martis yang bakal punya kesempatan untuk bisa mengambil Karel Lord, tapi Mim pun malah berhasil untuk bisa mendapatkan poin. Godliner dari pasukan tim lawan pun ternyata udah berhasil terkena eliminasi, dan tambahan serangan pun kini juga bakal terjadi dengan Dancing Machine di tangan dari serang Zeyan. Berhasil membuat Franco dari serang Kyuto ya, ternyata harus berhasil ditumbangkan. Dan kini mencoba untuk pulang, berada ke area belakang, dan sepertinya punya kesempatan ya untuk juga kini memaksimalkankah pengambilan Karel Lord yang ada di area bawah sana. Blazing Duet sempat terbuka, di mana Mim mencoba untuk menjaga areanya dan megang satu game, cuman momen kalah. Tape, iya nggak apa-apa Den, cuman tadi si Sak sih sedih sih. Oke, pukulan ini kembali berbahaya, sempat berhasil untuk mengenai ke arah serang Kite. Tapi masih dengan bantuan Heartguard, kita lihat Kite masih menjadi pemain yang bakal ya sepertinya ikut membantu pengambilan Karel Lord yang bakal mulai terjadi buat pasukan dari teman-teman timnya Onrik. Dan Zeyan berhasil ternyata mengunci Lord yang pertama untuk di match yang kali ini. Meskipun tadi Zeyan kita lihat beberapa kali harus gagal ya dalam melakukan retreat, tapi untungnya ya kayaknya kesulitan dari teman-teman tim Onyx ini yang ngebuat Zeyan pun bisa ya akhirnya mendapatkan Lord yang pertama. Dan tentunya teman-teman dari tim RRQ akan melakukan defense dengan Lord yang pertama yang akan mulai berjalan ke bagian atas. Dari Riz, pesan ikut dong. Riz, boleh Riz, nanti minta ID-nya Riz, boleh ya. Thank you Riz. Sebenarnya 4.000 Riz. Kalau dikasih 5.000 mah alhamdulillah guys. Alhamdulillah, puji Tuhan bro. Oke, kita lihat area bagian tengah masih akan mencoba untuk menjalankan kau oleh pasukan dari tim Onyx. 4.000 dari Yaser. Yes sir, yes sir, yes sir. Aku ikut main Yaser 1.527.600. Yes sir, yes sir, yes sir. 51. Oke, thank you. Nanti aku kasih tahu tempat-tempatnya ya. Mau di kiri, di kanan bebas, asal jangan di tengah. Oke, pertarungan yang masih bakal terbuka. Kita lihat kini mulai beranjak ke arah tengah. Penghancuran turret yang akan berhasil untuk bisa dilakukan oleh pasukan dari teman-teman tim Onrik dengan Dancing Machine yang ternyata berhasil ditancapkan. Zeyan pun mencoba untuk menguncikan momen di mana double kill pun berhasil, mungkin ia berhasil untuk bisa dapatkan. Dan 4 pemain masih berjaga. Dengan kita lihat juga ada sebuah eliminasi yang juga akan terjadi di bagian atas sana. Dan ternyata berhasil untuk bisa dilakukan. Kasih satu mes. Loh, 4K guys, satu game ya guys. Bang, gue di Onyx katanya satu gamenya 4K guys. Habis ini min 1 sih. Kalau ada yang mau ikutan langsung masuk nih guys. Guys, di sini ada yang jomblo dan ingin dijorokin nggak melihat keromantisan Bang Kluster dan juga Kak Daisy guys? Oke, kita lihat lagi pertarungan yang bakal terjadi dengan cutting minion yang juga kini sedang dilakukan. Berhasil ternyata dimanfaatkan untuk bisa mendapatkan turret yang ada di bagian bawah sana. Ya, nanti ku jagain ya junglernya ya. Berarti Mestigo udah ada yang jagain role ya teman-teman ya. Sisanya mungkin 9 atau 8 orang. Nanti rebutan aja role-nya mau di mana, oke? Riz boleh kalau mau 2 game, tambah aja 3.000 nanti dapat 1 game lagi main di match 4. Rek roll nggak bayar guys. Di 4 sih kalau mau rek roll bisa. Mau diganti match kah? Di 3 aku bisanya cuma jagain 1 rodo guys. Akunku cuma 1 guys. Jadi kalau kalian yang udah rek roll palingan seorang doang bisanya. Kalau emang belum ada yang rek roll. Riz mau pindah ke 4 atau mau main 2 game? Kalau main 2 game nanti match 3-nya rebutan, yang satunya nanti pilih roll, bisa nanti ku jagain. Oke, belum ada pertarungan yang cukup pasti dari kedua tim. Mereka sama-sama masih saling mencoba untuk beradaptasi lagi ya. Dari segi warnya juga mereka tapi kini ada pemain yang sepertinya dalam bahaya. Final stage seperti dilakukan. Kyuto dalam masalah.
Dan apakah berhasil untuk bisa survive, di mana Ryzen pun malah berhasil untuk bisa memberikan beberapa combo tambahan dan membuat Kyoto pun kini ditumbangkan poin tambahan yang seperti akan berhasil memastikan bahwa Lord yang pertama bakal menjadi pilihan untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx. Apakah akan berhasil didapatkan langsung di bagian atas kali ini dengan Zean dan juga seorang Jack yang akan mencoba untuk membantu agar sebuah eliminasi bisa untuk terjadi. Ini dia pasukan dari tim Onyx yang berhasil untuk bisa mendapatkan Lordnya kali ini, dan Zean Retribution-nya berhasil ternyata terbuka. Dan lihat ada pengancaran turret yang juga ternyata berhasil untuk bisa dilakukan di bagian atas sana. Dan kita lihat ada 3 pemain yang masih berada di bagian top lane. Permainan sebuah speed push dari seorang Fajri. Ini juga yang harus bisa dihindari ya oleh teman-teman dari tim Onyx kalau misalnya mereka ingin masih punya kesempatan untuk bisa memenangkan gamenya di match yang kedua nih guys. 4 pemain yang masih punya kesempatan untuk melakukan defense, tapi Lordnya ini juga punya kesempatan karena bakal masuk ke arah tengah ya, dengan base yang di bagian tengah yang akan mencoba untuk dihancurkan. Ini bakal tentunya jadi masalah dari teman-teman tim RRQ. Apakah cukup kuat untuk bisa bertahan dengan beberapa pemain yang kini bakal masuk ke bagian dalam. Tristan Plus dengan beberapa combo kembali seorang Ryzen. Apakah bakal menjadi pemain yang di garda depan untuk bisa menambah poin kill buat pasukan dari tim Onyx. KSG pun terkena eliminasi dan ada 4 pemain tersisa. Sementara tarikan pun terbuka di mana Bloody Hand pun digunakan. Dan seorang Ryzen harus kehilangan sebuah immortality-nya mencoba untuk survive di gandara yang begitu tipis, dan sepertinya masih berhasil selamat meskipun ternyata endgame pun masih gagal dilakukan. Penanganan yang masih begitu baik dari pasukan tim RRQ untuk bisa membuat pasukan dari tim Onyx pun dipukul mundur di game yang kedua. Sehingga ini bakal menjadi sebuah masalah ya, yang harus diperhitungkan dari tim Onyx kalau misalnya mereka masih ingin melakukan kemenangan ya. Karena comeback sangat-sangat bisa banget sih dilakukan dengan cepat. Jadi pasukan dari tim Onyx mereka harus konsisten juga, jangan sampai ada blunder-blunder yang mungkin bisa berbahaya ya untuk tim mereka. Gak jadi deh bayarin ke Taklau. Kenapa itu guys? Kiklau guys, gak jadi bayarin siapa guys? Apa bang, tinggal main kalau mau main dia katanya. Oh, si Klau mau bayarin ke Daisy kah? Gelo. Kebetulan Daisy udah punya pawang. Udah punya pawang bang. Lihat di arah tengah, apakah ada pertarungan yang bakal terbuka? Masih menunggu lagi dengan pasukan dari tim RRQ ya. Ya kayaknya emang mencoba untuk mancing-mancing nih guys. Mereka untuk coba mancing-mancing dan nyari kesempatan buat pasukan dari tim Onyx mungkin bisa terkena momen blunder nih guys. Dan ini yang harus benar-benar diwaspadai ya. Karena sekecil apapun kesalahan ini bakal berdampak mungkin fatal ya. Dan mungkin dari area mereka yang kali ini bermain dengan cukup bebas ya, bisa nanti malah disegel di bagian base nih guys. Jadi RRQ kita akan lihat siapakah yang mungkin bisa menjadi pemain ya yang melakukan sebuah momen comeback di saat satu bom Winter Crown diaktifkan dan Blazing Duet pun terbuka. Blazing dari serang Mim yang harus malah berhasil dipatahkan karena Ryzen pun mendapatkan bantuan. Airguard yang terjadi, serangan pun juga kini mencoba untuk mengambil ke arah satu orang pemain lagi. Konten ya bang, BTW niitnya 1778 Buset si Riz donat lagi. Siap Bang Riz. 1859. Terima kasih Bang Riz. BTW di match 4 moral apa Bang Riz? Di 3 kan aku nggak bisa jagain. Di 4 moral apa Bang Riz? Buset. Makasih Bang Riz ya. Lancar-lancar Bang. Oke, ini dia Lord yang bakalkah berhasil diambil oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx dengan zoning yang kini sedang terbuka. Tapi Kyoto pun kini akan punya kesempatan untuk bisa melakukan tarikan. Rom lah pakai nanya katanya. Oh Roam, kamu Roam. Buset guys, Roamer guys ternyata guys. Jarang-jarang loh Fajri berhasil membuktikan lagi bahwa Retribution berhasil mengambil Lord yang kali ini lagi dan lagi Zean sepertinya nggak memencet sebuah retrinya, dimana kita lihat juga tembakan masih cukup ada, dimana Kyle pun harus malah menjadi pemain yang kini ditumbangkan. Sementara Avatar Guardian juga akan berhasil masuk dengan bantuan Airguard yang juga ternyata terkonek.
sehingga sayangnya seorang Kyoto pun harus berhasil untuk bisa tersambar dengan poin kill. Poin kill kedua ternyata gagal terjadi. Fajri pun berhasil untuk menambah poin kill, di mana pick off kedua pun juga kini akan berhasil untuk bisa dia dapatkan, namun Dancy Mason menjadi penghalang, di mana poin kill kedua pun juga akan didapatkan, namun Mim berhasil terpukul dengan dari Gatot yang harus kini juga mencoba untuk pulang. Karena Lordnya pun kini bakal datang dan sepertinya akan mencoba untuk menghancurkan Karbis, sehingga harus ada pemain ya yang coba untuk menaklukkan Lord terlebih dahulu yang ada kini di area bawah sana nih guys. Full match 3 kah bang? Kayaknya masih sisa 1 guys. Halo Bang Samsul, welcome guys. Welcome ya yang baru bergabung ya. Wah ini kayaknya jangan ngebuka war gak sih guys? Ini si Tamago lagi sulit-sulitnya ini. D1 eliminasi Lord pakai hero Gatot. Susah guys, itu tebel guys. Mundur dulu gak sih? Harus mundur gak sih guys? Oh ini harus mundur dulu. Dan ini yang harus ngebuat mereka lakukan recovery terlebih dahulu ya. Bisa mencari lagi kesempatan buat nantinya ngebuka war dengan lebih enak. Apalagi dengan Lord yang juga harus mereka setup dan harus benar-benar bisa memastikan ya Zeyan dengan retributionnya sih. Karena beberapa kali sayang sekali gagal untuk bisa terjadi guys pengambilan ke arah objektif ya. Yang harusnya pasukan dari tim Onyx kunci. Wah nih guys, ini ada apa nih guys? Apa ke Kairi lagi? Pengen cosplay Kairi tapi tidak ke arah retrinya kah? Yo ini gue sewa 3 orang boleh, nanti di match 4 bisa. Gas Gatot retri, waduh Gatot retri kah? Aku ambil 20 slot. Mau di match berapa bang? Di 89 sih kosong. Kalau mau bisa. 1/4k. Betul. Di match 4 masih kosong. Ini 89 bisa ini. 89. Kalau mau booking gas. Nanti Bang Cluster slotnya berarti masih cukup sih slotnya sih. Masih ada 32. Kalau emang mau di booking 8 sama 9, slotnya masih ada 12. Apa itu guys? Sawadikap, lapung kap, lakmung kap, lomong leng leng long long. Oke, kini gesekan masih akan terjadi dengan Regen yang masih mencoba untuk menjadi garda depan. Bloody Hand pun terbuka, dimana kini juga ada sebuah momen yang Avatar Guardian pun juga ternyata terbuka dan menjadi masalah untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx yang kini akankah harus malah terkena satu momen comeback di saat Avatar Guardian pun ternyata baru mulai datang dan Tamago harus mencoba untuk berhati-hati. Tadi Mas Ian sih udah aku catet, cuman kalau mau dicatat lagi infoinnya biar aku catetin bang. Kalau nggak ngomong catet takutnya nggak aku catat jadinya. Di match 4 ikutan juga gak? Kalau match 4 mau aku catat juga nih. Oke, sebuah momen Electrifying Beast berhasil ternyata terjadi. Momentum double kill terbuka didapatkan oleh pasukan dari teman-teman timnya Onyx dan hanya misalkan seorang Tamago yang kini harus sendirian. Oke, boleh aku catatin ya. 3/4, boleh. Dengan kita lihat juga ada seorang pemain yang ternyata tertarik dan Bloodian pun menjadi masalah. Dan ini dia wipeout yang harus terbuka dari pasukan tim Anarchy yang sepertinya langsung mencoba untuk mengambil momen comebacknya di sana. Dan ini dia kemenangan yang terjadi dari pasukan tim Anarchy dan harus membuat pasukan dari tim Onyx pun berhasil dikalahkan di gamenya kali ini. Ini guys, yang tadi sempat ngomongin kan, mereka tuh nunggu guys, mereka nunggu Onyx dalam keadaan yang nggak oke, dan mereka bisa langsung manfaatin momen itu buat bisa comeback guys. Itu guys, tadi kita sempat ngomongin itu kan, dan bener langsung terjadi guys. Karena udah berapa kali tadi? 2 atau 3 kali tadi Lordnya juga gagal diambil guys, retry-nya ya. Jadi masalah sepertinya. Bang Kuster ganteng, sawadikap, maaf saya kilap, waduh. Apa sayang? Waduh guys, nak slot. Sultan Cluster iya. Comeback iya. Belum ada tim. Iya belum ada. Jadi kah 89 kalau mau ku catatin Bang Cluster, kalau mau ku catatin langsung 8 sama 9. Ya bang, ke comeback bang. Iya guys, itulah guys. Itulah guys yang ku bilang guys tadi guys. Donate-nya pakai sosial bus bisa. Musuhnya kilaf kah? Waduh.
Musuhnya kilaf kah guys? Coba tuh guys, dijawab guys. Sepertinya bukan kilaf sih guys. Emang momennya bagus banget tadi buat pasukan tim hierarki guys. Bagus banget. Mereka dari awalnya bisa dibilang ke pressure, akhirnya bisa langsung ngamani kemenangan dengan satu momen ya. Apalagi kalau misalnya udah di late game gitu guys. Kalau udah di late game gitu tuh sangat cepet banget perubahan yang bisa terjadi ya guys ya. Jadi kan harus hati-hati kalau emang udah di late game dan kalian kesulitan buat ngambil kemenangan ya. Ya Lord sebenarnya bisa menjadi jalan yang sangat bagus ya. Cuman karena tadi beberapa kali Lordnya diambil ya akhirnya ente guys. Oke aman ya. Match kedua guys, ini dia guys. MVP-nya ternyata diamankan oleh seorang Aslan. Buset, Aslan kah? Vexana nih bos, senggol dong. Dengan 1 emas dari Fajri, 4 silver dari Kyuto, Kyle dan juga Mim ya. Dan menurut gue sih harusnya di respect juga sih guys, Fajri guys, retri-nya guys. Dari tadi guys bener-bener bahaya banget. Di saat lawan malah berhasil mendapatkan full emas untuk matchnya kali ini. Dengan 20 poin kill guys. Ini juga berbeda juga nih dari teman-teman timnya Onyx yang ternyata dapetin sekitar 29 poin kill guys. Ada lagi jam berapa? Match 4 kita masih kosong kok. Yang mau booking bisa. MVP-nya didapatkan oleh Ryzen guys, dari tim yang kalah dengan 4 emas dari Jack, Tamago, Jean dan juga kita ya. Dengan statistik yang juga kalian bisa cek, kita juga masukin tadi namanya siapa namanya? Namanya Bang Aslan ya Bang. 1 ya Bang. Kita masukin dulu namanya, Ciat Asar udah ada Aslan ya. Is oke, Retri Kairi Bang. Retri Kairi. Oke, kita kasih ya, kita masuk ke game ketiga.